بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف حفظه الله تبارك وتعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى: الرزاق الرازق. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka ta'ala dalam kitabnya Fiqh Asmaul Husna, nama Allah Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Ar-Razzaq maknanya Tuhan yang senantiasa selalu memberikan rezeki kepada manusia. Ar-Razzaq. Ar-Raziq adalah pemberi rezeki bagi manusia. Dan bertambahnya huruf dalam bahasa Arab akan membuat bertambahnya makna. Maka makna Razzaq lebih dalam daripada makna Raziq. Raziq pemberi rezeki, Razzaq yang terus menerus memberi rezeki, tak pernah henti, tak pernah putus. Dialah Allah Jalla wa Ala. Berkata Syekh Razzaq, waqad urada ismullah Ar-Razzaq fi mawadhi'a min al-Qur'an al-Karim. Telah terdapat beberapa tempat dalam Quran Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Razzaq. Di antaranya qala Allah taala, innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya dialah Tuhan Allah Ar-Razzaq yang senantiasa memberi rezeki. Dzul quwwatil matin, dialah pemilik kekuatan yang agung, kekuatan yang maha dahsyat. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wallahu khairur raziqin. Dialah Tuhan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Wa qala Ta'ala, Allah berfirman, wa inna Allaha lahu khairur raziqin. Dan sesungguhnya Allah dialah sebenar-benarnya Tuhan khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Wa qala Ta'ala, Allah berfirman, warzuqna wa anta khairur raziqin. Dalam doa dalam Al-Quran, ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki, sesungguhnya engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Wa warada ismur raziq fi sunnatin nabawiyah. Adapun nama Allah Ar-Raziq tadi Ar-Razzaq. Adapun nama Allah Ar-Raziq tak terdapat dalam Quran, tapi terdapat dalam sunnah. Dan nama-nama Allah kita mengenalnya daripada Quran dan dari sunnah. Ada sebagian nama-nama Allah ada di sunnah, tak terdapat di Quran. Di antara yang tak terdapat di Quran tapi ada dalam sunnah adalah kata-kata Ar-Raziq, Tuhan pemberi rezeki. Ingat, kalau Ar-Raziq ya dengan Ar-Razzaq, secara makna Ar-Razzaq lebih dalam, karena ada bertambah huruf di sana. Makna Ar-Razzaq yang senantiasa tak pernah putus memberi rezeki terus menerus. Ar-Raziq sang pemberi rezeki. Nama Ar-Raziq terdapat dalam sunnah. Fafi sunani min musnad al-Imam Ahmad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam kitab-kitab sunan, maksud sunan adalah sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Dan dalam musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, ghalas si'ru ala ahli Rasulillah. Pada masa Rasulullah SAW harga-harga pada naik. Ya, kenaikan harga adalah hal yang biasa dalam dunia ini. Pada masa Rasulullah pun pernah terjadi. Biasanya hukum ekonominya ketika tuntutan banyak, barang di pasaran sedikit, maka naiklah harga. Ketika barang banyak melimpah ruah, ya, orang dengan mudah mendapatkannya, biasanya turunlah harga. Ya, dalam pepatah Arab, kullu syai'in idza kathura rakhusa. Dalam pepatah Arab disebutkan segala sesuatu jika dia menjadi banyak melimpah ruah akan menjadi murah. Illal adab, kecuali akhlak. Semakin banyak akhlak seseorang, semakin tinggi budi pekertinya, semakin mahal dia di tengah-tengah manusia.
Jadi pernah naik harga di masa Rasulullah SAW. Faqalu, maka mereka yaitu para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, lau sa'arta. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak tetapkan harga? Lau sa'arta, seandainya engkau tetapkan harga agar jangan seperti ini meroket, naik, ya. Faqala, maka Rasulullah menjawab, innallaha huwal khaliqul qabid. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Al-qabidu al-basid, Tuhan yang menyempitkan keadaan dan yang melapangkan kondisi. Ar-raziq, Tuhan yang memberi rezeki. Al-musa'ir, dialah Tuhan yang menetapkan harga. Jika Allah ciptakan banyak, menjadi murah harga. Jika Allah ciptakan sedikit, dengan segala macam sebab produksi, ya, karena semuanya Allah yang ciptakan, menjadi naiklah harga. Wa inni la arjullaha an alqallaha, dan sungguh aku benar-benar berharap berjumpa Allah. Wa la yatlubuni ahadun bimadlamatin dhalamtuha iyyah. Sungguhnya aku berharap berjumpa Allah, tak ada kelak seorang pun yang menuntutku dengan kezaliman, fidamin wala malin, baik kezaliman tersebut dalam bentuk darah yang pernah kutumpahkan ataupun harta yang kuambil. Dalam Islam, ya, kaidah dalam berjual beli tak boleh, ya, penguasa itu menetapkan harga kecuali jika memang terjadi hal-hal yang tidak wajar. Ya, orang-orang menimbun, dan dalam Islam dilarang menimbun barang, namanya monopoli. Kata Nabi, la yahtakiru illa khati'un. Tidak boleh orang menimbun harga kecuali dia adalah orang yang bersalah, orang berdosa. Ya, biarkan pasar itu sebagaimana adanya, ya, dan tak kuasa orang untuk menetapkan harga, karena harga itu ditetapkan oleh jumlah banyak sedikitnya barang. Pasar sendiri yang menetapkan harga, dan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi disuruh untuk membuat harga, kata Nabi, itu kerja Allah, bukan kerja saya. Karena semua produksi itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, semua bahan-bahan apapun juga milik Allah. Semua kondisi keadaan, ya, keadaan misalnya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan musim panen, banjir di mana-mana, Allah yang menetapkan. Dengan banyaknya barang menjadi murahlah harga. Allah menetapkan, ya, barang sedikit dengan berbagai macam sebab, ya, kelangkaan barang dengan berbagai macam sebab. Maka pasar itu yang menentukannya adalah, ya, kondisi keadaan pasar, bukan seseorang. Allah Jalla wa'ala yang telah menetapkannya. Maka jika, ya, ketetapan tersebut datang dari pemerintah, dari penguasa, akan dapat menzalimi orang, ya, pada hak-haknya. Harga beras ditetapkan harga sekian misalnya, ya, padahal tak ada masalah, lancar-lancar saja, ya, ditetapkan harga beras yang harusnya itu misalnya 12.000 sekilo, dia tetapkan harga beras 5.000 contohnya. Hancur para pedagang beras, ya, maka tak kuasa penguasa itu menetapkan barang, ya. Adapun standar harga itu setelah melihat kemaslahatan, melihat keadaan, melihat kondisi, ya, pemerintah menetapkan misalnya harga sembako ini A sekian, B sekian, untuk kemaslahatan tak mengapa, ya, untuk kemaslahatan agar tak terjadi, ya, liarnya harga di pasar. Sebagian orang berbuat kezaliman, sebagian orang menimbun barang, ya, harga melonjak tinggi, ya, ketika pemerintah turut campur dalam, ya, menetapkan harga ini tak mengapa. Yang dimaksudkan Rasulullah SAW dalam hadis ini, sesungguhnya Allah lah Tuhan menciptakan segala sesuatu. Produksi barang itu Allah, musim itu Allah yang menciptakan. Musim durian, banjir durian, siapa yang membuatnya? Allah. Dialah Al-Khaliq, ya. Maka semua kembali kepada ketentuannya, ya. Al-Basit, Al-Khaliqul Basit, Al-Qabidul Basit, dialah Allah Al-Qabid, yang menyempitkan, yang menggenggam segala urusan. Al-Basit, yang memperluas, membentangkan segala urusan, ya.
Segala macam produksi barang-barang yang ada di pasar, semuanya itu Allah, kembali kepada Allah. Dia yang menciptakannya. Dia yang membuat banyak, dia yang membuat sedikit, memudahkan sebagian barang masuk ke satu negeri, yang mempersulit sebagian barang masuk ke dalam negeri. Semuanya kerja ya Allah Subhanahu wa taala. Al-Musa'ir, karena itulah dia yang berhak untuk menetapkan harga. Maksudnya semua kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedikit banyaknya barang. Ya, karena itulah Nabi SAW berusaha melarang hal-hal yang dapat merusak harga barang. Di antaranya Rasulullah melarang antalaqqir rukban. Sebelum sampai di pasar, orang-orang telah menghadang di tengah jalan. Pedagang-pedagang besar menghadang di tengah jalan. Tak sampai di pasar mereka hadang, mereka monopoli harga. Sesampainya di tangan mereka, baru mereka hantar ke pasar dengan harga yang setinggi-tingginya. Ini tak boleh, dilarang dalam Islam. Kembali kepada kaitan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raziq, maka dia terdapat dalam sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW berharap jumpa Allah tak berbuat kezaliman dalam segala hal kepada makhluk, di antaranya kezaliman harta maupun darah. Ya, artinya ada orang-orang yang berbuat kezaliman dalam perkara jual beli. Ya, ketika mereka melakukan berbagai macam tindakan untuk membuat harga itu rusak, ini zalim. Mentang-mentang modalnya kuat, ya dia bom pasar semua dengan harga semurah-murahnya, sehingga tak ada lagi orang belanja kecuali ke dia. Kemudian bahkan mungkin dia beli barang-barang dari semua orang. Setelah dia kuasai pasar, dia bom setinggi-tingginya harga. Ya, ini zalim dalam berjual beli. Wallahu subhanahu war-razzaq, maka dialah Allah pemilik nama Ar-Razzaq, maknanya al-mutakaffilu bi arzaqil ibad. Dialah yang menjamin rezeki seluruh makhluk, seluruh manusia, hamba-hambanya. Dia penjamin. Banyak sekali orang ya yang menyatakan dia menjamin, bank penjamin, apalagi semua penjamin. Hakikatnya Allah lah penjamin yang sebenar-benarnya. Al-mutakaffilu bi arzaqil ibad. Dia yang menjamin rezeki seluruh hamba. Al-qa'imu ala kulli nafsin bima yuqimuha. Dialah yang menegakkan segala urusan. Bima yuqimuha min qutiha, dan dia sebut dan dia tetapkan segala macam bahan-bahan makanan yang dengan itu mereka dapat melangsungkan kehidupan. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada makhluk yang berjalan, yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Rezeki yang begitu luasnya, tak pernah putus. Ya, selama bumi ini masih ada pula rezekinya. Tak perlu khawatir rezeki habis. Semuanya telah Allah tetapkan. Jangankan orang, jangankan manusia yang Allah berikan akal sempurna, sekolahnya tinggi-tinggi, S1, S2, S3. Makhluk-makhluk tak pernah sekolah pun, tak pernah kursus pun, tak ikut kursus A, kursus B, tetap makan. Subhanallah. Ya, banyak orang takut menatap masa depan, takut rezekinya sempit, takut tak bisa hidup, takut dan ketakutan. Orang-orang gila itu semua tak ada yang mati karena kelaparan, makan orang-orang gila. Tak ada tinggi-tinggi sekolahnya. Subhanallah. Kucing-kucing itu tak takut dengan rezekinya. Ada aja rezekinya dihantarkan Allah Subhanahu wa taala. Tak takut kucing beranak, 3, 4, 5 sekali lahir anaknya. Orang mau lahir satu aja setengah mati berpikir, nantilah 10 tahun lagi baru beranak. Kucing tak peduli. Sekali lahir 5, sekali lahir 4. Subhanallah. Allah menanggung rezeki mereka. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak dari binatang-binatang, makhluk-makhluk yang tidak dia sendiri ya dapat mencari rezeki bagi dirinya, tapi Allah yang memberinya rezeki.
Dan kalian pun demikian. Apa makhluk yang tak bisa mencari rezeki sendiri? Anak-anak. Mereka, kita yang memberikan kepada mereka. Melalui kita lah mereka dapat makan, minum. Bahkan ketika mereka dalam rahim sang ibu pun tak bisa kita menjangkau mereka. Ibunya tak bisa menjangkaunya. Tapi tak Allah berikan kepada mereka itu, yakni kecuali rezeki yang telah diatur. Mereka makan, mereka minum dengan cara mereka sendiri melalui tali pusar sang ibu. Subhanallah. Belum kita keluar ke bumi ini pun rezeki kita sudah ditanggung Allah SWT. Takutnya kita dengan tak dapat rezeki. Padahal belum keluar dari perut ibu pun telah Allah tanggung rezeki kita. Baru keluar daripada perut ibu, Allah tanggung rezeki kita. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala air susu ibu. Disapi 2 tahun Allah berikan juga kita rezeki makanan, minuman yang banyak. Makanan dari binatang, minuman dari binatang. Makanan dari tumbuh-tumbuhan, minuman dari tumbuh-tumbuhan, lengkap. Tak perlu khawatir. Berapa banyak binatang-binatang yang mereka tak pandai mencari rezeki, tapi Allah yang menanggung rezeki mereka. Allah yang memberikan bagi mereka rezeki, menghantarkan kepada mereka rezeki. Subhanallah. Orang-orang gila, orang-orang yang idiot, orang-orang yang kurang waras, ada saja rezeki bagi mereka. Subhanallah. Kalau kita meyakininya, kadang-kadang kita suudzon kepada Allah Jalla wa'ala. Terkadang disempitkan suudzon, kenapa sempit rezekiku ini? Padahal telah Allah atur semuanya dengan hikmah-hikmahnya. Kalau dia bentangkan terus rezeki, jadilah kita Qarun dan Fir'aun. Law basatallahu rizqa li'ibadihi la baqaw. Kalau saja sekiranya rezeki itu dikucurkan Allah, begitu saja seluruhnya tanpa dengan diatur oleh Allah SWT, niscaya la baghaw fil ardh. Manusia akan melampaui di muka bumi ini. Tapi dia atur, dia takar-takar, walakin yunazzilu biqadar. Dia turunkan dengan takaran. Setiap orang ada takaran rezekinya. Tak sama semuanya agar tegak kehidupan. Jika semua rezeki orang sama, bahaya. Tak ada ketergantungan satu sama lain. Jadi kata Allah, wa iyyakum, jangankan mereka yang tak pandai mencari rezeki, kami hantarkan kepada rezeki kepada mereka. Kalian pun demikian. Rezeki kalian itu kami yang menanggung. Banyak penanggung rezeki dalam bentuk asuransi A, asuransi B, bersera asuransi. Semuanya sok paten. Mengatakan dia yang menjamin. Mana ada yang bisa menjamin kecuali Allah Jalla wa'ala. Jaminan kematian, jaminan. Subhanallah. Mau kita pergi naik pesawat, udahlah di tiket kita itu sudah dijamin, diasuransikan. Nanti mau masuk ekstra sana sebelumnya udah ada orang duduk-duduk. Asuransi tambahan. Asuransi Pak, asuransi Bu. Didoakannya cepat kita mati. Ada saja orang datang, tambah asuransi, berspekulasi. Supaya nanti banyak anak-anak kita kalau kita mati dapat, kita ikut asuransi. Subhanallah, penjamin, banyak kali yang menjamin. Padahal dialah Allah Tabaraka Ta'ala yang menjamin rezeki-rezeki hambanya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dialah Tuhan Allah yang memberi rezeki kepada siapa dikehendaki bighairi hisab, tanpa dapat dihitung. Subhanallah. Ada orang-orang yang miskin kiri, tiba-tiba Allah buat menjadi konglomerat. Ada orang-orang yang konglomerat, besok Allah buat konglomeraat. Dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dunia ini perkara gampang, naik dan turun biasa. Ini untuk hiburan supaya jangan stres sekali kita. Yang rezekinya lagi sempit jangan stres. Biasa perkaranya, sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah tetapkan demikian pada saat itu yang paling baik bagi kita, maslahat. Seharian duduk tak ada orang beli, tak ada jual beli. Sabar.
Belum rezeki hari ini, besok, lusa, tah kapan dijamu Allah itu semua. Ya. Allah berfirman, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Dialah Tuhan Allah yang membentangkan rezeki, meluaskannya, melapangkannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa yaqdir, dan Dia yang menetapkan rezeki setiap hamba. Ya, ini rezekinya banyak, ini rezekinya kecil, rezekinya sedikit. Ya, tak usahlah kita iri ketika rezeki Allah bentangkan kepada tetangga kita. Banyak jual beli tetangga, awak tak ada yang beli. Tak usahlah. Itu semuanya yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lapangkan dada. Payah sekarang Ustaz, ya perang harga, mana-mana perang harga. Baru kita buat ini datang yang lain, dia buat harga lebih murah lagi Ustaz. Sabar. Begitulah ketentuan dunia ini. Banyak kali perang gara-gara dunia. Lebih baik kita berlomba-lomba dalam perkara keakhiran saja. Subhanallah, rezeki dunia kita pasti dapat. Yang penting ada usaha dan ikhtiar saja. Orang tua kita dulu tak ada sampai S3, S1, kadang SD saja sekolahnya, sekolah rakyat. 12 anaknya, 14 anaknya. Makan semua, jadi orang. Subhanallah. Anak orang sekarang udah S2, S3, anak pun 2, anak pun 3. Bakhil.